Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update teman-teman ya. Sudah pada tahu nggak nih teman-teman? Tompel dipecat sebagai pengacara, Panci dan kawan-kawan. Mau ketawa takut kentut ya. Sudah saya bilang sejak awal, kalau pengacaranya macam Tompel, yakin saya, hakul yakin 1000 triliun %. Tidak akan ada kliennya yang lolos dari penjara, termasuk si Dewa Panci, Dokter Mangkrak, dan lain-lain. Karena apa? Karena Tompel ini rekornya itu sangat luar biasa teman-teman ya, yaitu 100% tidak pernah menang. 100% kliennya berakhir di penjara. Dan mungkin ya karena sentimen profesi akhirnya para pengacara yang mendukung Dewa Panci dan kawan-kawan ya, pengacara yang lainnya itu akhirnya saling sikut ya kan, saling serang dan saling sosor. Ya kan, yang sekarang kena sosor adalah Tompel. Mantap ya, modiar kau Pel ya. Lanjutkan ya, lanjutkan sosor-sosorannya hingga kalian sengklek sendiri. Kami cukup jadi penonton saja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalaupun nanti di ujung akhirnya akan ada yang mungkin tidak bisa membersamai lagi, saya tetap mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kita sudah lebih dari setahun ini saling bersama. Bagaimanapun juga, Mas Kosin adalah orang atau laskar perang yang tangguh di depan. Dengan segala hormat saya kepada Mas Kosinuddin baik. Tapi kalau karena kemudian kadang-kadang terlalu keras, sehingga malah nabrak kanan ngabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Semangatnya Mas Kosin kemarin terlalu menyalahkan Tokham, ya gitu. Jangan. Saya mungkin pernah ada peristiwa sebelumnya yang membuat mereka berdua, beliau berdua itu berhadapan-hadapan. Tapi menurut saya sudahlah. Saya sudah bilang, musuh kita itu bukan kami di dalam. Musuh kita itu yang ada di luar. Ya Jokowi itu musuhnya gitu loh. Ngapain juga kita trik? Tapi saya mencoba gini, saya tetap mencoba menengahi keduanya. Ya, jadi artinya gini. Kemarin memang kemudian dari Balai RT, ya jangan disalahkan kalau kemudian Balai RT itu kemudian dikatakan, oh ini pecah lagi. Ya pecahnya Balai RT karena kasus Jamada Girsang. Jamada yang kemudian melakukan mediasi. Jadi yang melakukan mediasi, kemudian menawari RJ, itu ya Jamada terhadap si dokter omon-omon ini, si Respon ini. Nah, Respon yang kena. Jadi Respon, dan sekarang kan kalau kita lihat kan luar biasa. Mau ada orang yang sudah tertransplasikan otaknya kayak Respon itu kan parah banget itu. Jadi kayak sapi bajak gitu. Apakah benar yang menyodorkan dari awal soal mediasi, narasi mediasi itu Mas Pak Refli? Tidak. Saya bisa pastikan. Bukan sifat juga Mas Refli untuk begitu. Refli itu memang yang namanya lawyer itu selalu berkata gini, lawyer itu harus smart. Yeah. Bukan berarti lawyer itu harus kemudian melawan, tapi melawannya kemudian asal melawan, sehingga kemudian malah tampak seperti aktivis. Nah kan kadang-kadang, dengan segala hormat saya kepada Mas Kosinuddin baik. Tapi kalau karena kemudian kadang-kadang terlalu keras, sehingga malah nabrak kanan ngabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Itulah yang membuat Dr. Tifa awalnya kemudian mundur dari Dr. Tifa kemudian mengajukan surat, kalau itu Dr. Tifa mundur dari Taka, dan dia ingin berjalan tanpa, ya dia sebutlah beberapa orang, saya nggak mau dengan ini. Itu Dr. Tifa mundur, dan kemudian dia membentuk tim pembela Dr. Tifa, dan kemudian sempat, nah sebenarnya Mas Refli itu justru menarik kembali, atau pengen menyatukan kami bertiga itu. Jadi Mas Refli lah yang kemudian malah menyatukan dengan membentuk Balai RT. Kalau saya, bukan Jamada Girsang, Balai RT ini. Iya, di situ ada Jamada Girsang yang kemudian membuat kop, membuat stiker, membuat dan kop suratnya Jamada Girsang. Tapi yang Ya, sebetulnya keputusanmu Panji ya. Saya yakin ini idemu juga gitu kan, termasuk sama si Reptil Karung ya.
untuk mengeliminasi yang namanya si tompel sebagai pengacara karena memang itu sangat berbahaya, itu sebetulnya tepat ya. Karena memang tompel itu bukanlah pengacara yang baik ya. Track recordnya juga 100% kalah, tidak pernah menang. Jadi semua kliennya berakhir di balik jeruji besi, ya kan? Juga terlalu arogan, terlalu ngawur ya, dan ada potensi si tompel ini juga nanti dijerat dengan pasal tertentu, teman-teman ya. Karena ikut mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi. Walaupun yang bersangkutan berstatus sebagai pengacara, tetapi ya kalau di luar beracara kan ya persoalannya lain gitu ya. Jadi saya mendukung sebetulnya pemecatan tompel ini. Tetapi tetap saja, baik tompel itu dipecat maupun tidak, kau tetap akan dipenjara. Karena kau tidak akan pernah bisa lepas dari jerat hukum atas perbuatanmu sendiri. Kau ingat itu Panci ya. Lanjut. Baik, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami semua barokah. Saya hadir di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenuhi undangan dari Kejaksaan bersama dengan 25 advokat saya ya. Komponennya adalah, ini kami namanya tim pembela Dr. Tifa. Komponennya adalah tim pembela Dr. Tifa yang sudah bersama-sama dengan saya selama 1 tahun. Ditambahkan dengan... Kemudian, jangan bengong. Itu ditinggal kan? Iya. Makanya berkumpullah dengan orang baik. Ya, meski Mang Udin brengsek, harus berkumpul sama orang baik. Hasilnya apa? Sayang-sayangan, saling memberi, saling bertali kasih, ya kan? Saling mensupport yang penuh kebaikan, pikirannya positif. Akhirnya apa? Ditinggal. Tuh, Tifa, ya kan? Ninggalin Mak Udin, Refli Harun barang, ninggalin kan? Cengok sih, ya kan? Gak kebagian ya. Tinggal Ray Suryo kan? Ray Suryo tuh gak ada duitnya, bokek. Iya, nyesel. Pasti. Ya. Udah makan belum? Makan dulu. Refli Harun, Ya. baca ini, kita ada kuasa nih. Udah. Iya, makan yuk, makan yuk. Udah, nggak usah dipikirin. Berkumpullah dengan orang baik. Meskipun kowe brengsek, meskipun kamu brengsek, yuk. Ya kan udah keceplak sama Mang Udin, sarjana hukum, pengacara yang nggak pernah menang. Iya, makan. Iya, jangan ketap-ketip aja Pel tuh diceramain ya sama emas-emas dari Jawa. Kau pengacara nggak pernah menang, hanya ngandalin tompel ya kan, sama bacot ya kan, yang monyongnya sampai 2 meter. Setiap hari kau itu bukan membela klien tapi malah mencaci maki Jokowi, menantang-nantang Jokowi. Kau itu pengacara, kau itu seharusnya membela klien. Gimana caranya klien itu pertama ya? Tidak dipenjara. Kalau klien salah, jangan kau bela, tapi kau ingatkan. Udah, mending kau minta maaf saja karena kau dalam posisi yang salah. Bukan malah kau mengompor-ngompori gitu loh. Ya, ngawur aja. Akhirnya apa kau? Dipecat Pel. Nganggur kau Pel. Iya kan? Kau nggak punya kesempatan lagi menjerumuskan klienmu ke balik jeruji besi. Iya kan? Karena kau sekarang udah dikeluarin. Aduh Pel. Lanjut. Hentikan fitnah. Kubu Refli Harun angkat bicara. Mereka geram dengan tuding. Nah, lo. Sesama pengacara saling rebutan, saling tuding, saling menyalahkan, rebutan klien, dan ngisin-ngisini, sangat memalukan.
si Rafli Harun punya kepentingan sendiri, Tompel mempunyai kepentingan sendiri. Kayak gini nih mereka apa nggak malu gitu loh? Apa nggak malu mereka ini melakukan hal-hal yang ya boleh dibilang ini sangat memalukan. Kok antar lawyer kok tidak sejalan? Janjane ini rebutan apa sih? Kok lucu banget gitu loh. Urusan satu belum kelar, nambah-nambahi perkara. Si Tompel pengennya lanjutkan sampai ke persidangan. Rafli Harun uplek masalah lain. Iki janjane mereka iki jan stres tingkat tinggi yo. Rebutan klien dan sangat memalukan. Gini nih kalau ada yang menyewa lagi sebagai pengacara iki apa ya uteke koplak ngono lho. Lah antar lawyer kok saling menjatuhkan, saling menghujat. Sangat memalukan kayak rebutan klien. Ini kan sudah bisa kita lihat ya guys, kredibilitas mereka itu sangat rendah. Sangat rendah. Wes salah, ngeyel, sudah diperlihatkan dengan jelas tingkah laku mereka. Cangkeme ngomong sakarepe dhewe, cocote ngomong sakarepe dhewe. Loh gini loh masih ada orang yang mendukung mereka kok gak koplak gitu loh. Kok antar lawyer saling rebutan klien. Kok tidak satu jalan, tidak satu misi. Ini malah membubarkan konsentrasi. Sing kudune harus energinya terfokus. Bagaimana memenangkan peradilan malah tukaran dewe. Malah berkelahi sendiri. Argumentasi sendiri. Koplak janjan. Salah marah yo guys. Ya nggak marah dong, ya nggak marah, emang begitu ya. Berargumentasi sendiri, marah-marah sendiri, mencaci maki sendiri, pokoknya begitulah ya. Intinya sedang cakar-cakaran ya. Saat ini kita sedang melihat drama cakar-cakaran. Sebetulnya drama cakar-cakaran ini sudah lama terjadi. Seperti yang pernah disampaikan oleh almarhum Krismon ya. Udah lama perpecahan di antara para penduduk ijazah Jokowi palsu ini. Makanya almarhum Krismon memberanikan diri untuk RJ, Restoratif Justice, karena itu adalah sebuah keputusan yang sangat tepat ya. Untuk menyelamatkan diri, bukan keputusan yang tepat ya. Bukan keputusan yang benar, karena mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi itu udah salah, nggak benar. Tapi di tengah keterdesakan tersebut, akhirnya almarhum Krismon itu keluar ya. Itu adalah keputusan yang sangat tepat ya. Dan sekarang cakar-cakaran itu berlanjut ya. Sekarang pengacaranya Dewa Panci dan si Dr. Mangkrak cakar-cakaran ya. Si Tompel dipecat ya. Si Tompel sama si RH sama si Gopur ya nggak masalah lah ya. Ini adalah hiburan bagi kita sebagai ternak Mulyono. Lanjut. Kemarin atau 2 hari lalu kita digemparkan bagaimana Kozinuddin itu memecat pengacara si penghafal pasal itu ya, AGS, dan satu lagi bagaimana mereka sudah pecah belah ya, seperti gelas. Seperti tayangan video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan ya, bagaimana perpecahan pecah kongsi itu sudah lama, di mana Tifa sebagai klien itu dipecat oleh koordinator kami saat itu, yaitu Abraham Samad dan Kozinuddin. Bahkan sebelumnya Al-Katiri pun diusir ya dari kantor Abraham Samad karena menghadiri ILC tanpa koordinasi mereka. Ya. Nah, apa yang belum saya terangkan terkait dengan apa yang diterangkan oleh Kozinuddin ini ya, tentang perpecahan itu yang memecat AGS dan lainnya, itu sebenarnya begini saudara ya.
beberapa hal saya setuju ya dengan Kozinuddin. Pertama, memang Refli Harun ini adalah biang kerok dari semua perpecahan tersebut. Ya, saya pastikan ya Refli Harun ini adalah biang kerok dari semua perpecahan. Ya, ingat ketika saya katakan bahwa ketika Gofur dan Kozinuddin ini ya secara berapi-api ya dikoordinasi oleh Abraham Samad berapi-api menyatakan bahwa klien kami siap untuk dipenjara, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya. Setelah itu saya protes baik lewat WA maupun pertemuan di sebuah rumah makan di Menteng dengan Abraham Samad. Nah, Gofur dan Kozinuddin ini meminta maaf kepada saya karena tanpa berkoordinasi dengan klien sudah menyatakan siap klien kami bahkan 100 tahun di penjara. Dan Gofur dan Kozinuddin ini minta maaf kepada saya. Dan Abraham Samad pun meminta maaf juga kepada saya karena terlalu keras statement tersebut dan tidak berkoordinasi dengan saya sebagai klien. Nah, di situ langsung saya mundur dari tim pengacara yang dikoordinasi oleh Abraham Samad. Oke. Tetapi jauh sebelum itu, ya kejadian itu, ya jauh sebelum itu, Refli Harun, ya dan Tifa setelah dipecat sebagai klien oleh Abraham Samad, ya, mereka dua ini, ya Tifa setelah dipecat sebagai klien oleh Abraham Samad dan Refli Harun selalu baik lewat WA, baik lewat pada saat pertemuan face to face itu merayu-rayu saya terus, terutama Refli Harun, si biang kerok ini. Apa dia rayu-rayu? Ayolah, kita bentuk saja RRT, Roy Rismond Tifa. Memang dia pintar untuk membuat singkatan-singkatan itu, ya. Mungkin karena konten kreator ya kan, jadi sering kreatif membuat judul, thumbnail yang provokatif dan segala macam. Jadi jauh sebelum itu, sebelum saya mundur dari koordinasi Abraham Samad, ini Roy Suryo, ini Refli Harun ini dengan Tifa setelah dipecat sebagai klien, selalu menghubungi saya, merayu saya untuk membentuk RRT. Ya. Jadi mesin pemecah belahnya justru Refli Harun ini. Maklum, ya dia sudah lama, mungkin dulu pernah dikenal orang, tapi dengan berjalanan waktu dia kan hidupnya cuma jadi podcaster, konten kreator gitu kan. Nah, pikirannya mungkin saya perlu tampil ini, gitu loh. Padahal pada saat sebelumnya dia hanya konten kreator ketika menghadiri pertemuan-pertemuan di Abraham Samad, gitu. Nah, dia ingin lebih kuasa, ingin tampil, ingin mendapatkan tanda tangan RRT, Roy Rismond Tifa, supaya dia bisa menjadi juru bicara, bisa berbicara ke televisi mewakili kami, podcast dan segala macam. Itulah saya kira niat dari Refli Harun, gitu. Nah, setelah saya dibujuk, ya, karena saya sebenarnya keinginan saya setelah keluar dari tim koordinasi Refli Harun, keinginan saya cuma satu, yaitu membentuk tim pengacara yang diketuai oleh Bang Jahmada Girsang. Cuma itu keinginan saya. Tetapi karena begitu hebatnya merayu Refli Harun ini, dan saya tidak tahu watak dia sebelumnya, saya kira orang baik, ya, terayulah saya. Akhirnya terbentuklah Roy Rismond Tifa, dan kami membubuhkan tanda tangan kami untuk mendelegasikan kuasa hukum kepada Refli Harun dan lainnya. Tapi perlu ingat, ya, perlu kita catat, pada saat RRT terbentuk, Tifa sudah dipecat oleh Abraham Samad. Saya sudah mengundurkan diri dari sana, karena tadi cerita saya pertemuan kami di sebuah rumah makan di Menteng. Tetapi Roy Suryo berkaki dua. Dia main dua kaki. Masih tetap di Abraham Samad dan Kozinuddin, tetapi juga di RRT,
Jadi permainan dua kaki inilah ya yang menyebabkan ada iri hati, ya kan, antara tim Kozinuddin dan kawan-kawan dan Abraham Samad dengan Refli Harun. Lama-lama setelah RRT terbentuk, dominasi terhadap publikasi, ya, semakin lama mereka menggencar tampil di media-media terutama televisi, didominasi oleh Refli Harun. Itulah yang membuat iri tim Abraham Samad. Kok lama-lama yang mendominasi si pendompleng ini, si Refli Harun ini yang merayu-rayu saya, ya, untuk membubuhi tanda tangan gitu loh. Sementara Roy Suryo tetap main dua kaki di sana, main di RRT, main juga di TKA, pimpinan atau koordinasi dari Abraham Samad gitu loh. Setelah saya RJ, ya inilah prediksi saya, lama-lama dominasi itu ya dikuasai oleh Refli Harun. Roy Suryo semakin menjauh dari sana gitu loh, dari tim koordinasi Abraham Samad, ya, terutama ini ya disebabkan juga belakangan ya si pengacara penghafal pasal ini, AGS ini, ya, penghafal pasal, ya, kayak apa kita lihat Wikipedia pasal hukum, sering tampil lebih dominan daripada Kozinuddin, padahal ini pemain baru, ya, yang mengatakan waktu saya pernah itu di televisi mengatakan waktu saya diperiksa waktu tersangka dia katanya mendampingi saya, cuma duduk 5 menit, setelah itu pergi lagi dia ke TV. Yang mendampingi saya 3 hari penuh itu ya Bang Jahmada Girsang, mulai dari A sampai Z. Inilah si penumpang gelap ini cuma duduk dia 5 menit, ya, tidak menandatangani BAP saya sama sekali, mengaku dia mendampingi saya, cuma duduk dia 5 menit, setelah itu ngacir ke televisi. Nah, inilah si AGS ini dipecat oleh Kozinuddin. Kenapa? Karena dominasi, tampil di publik, tampil di televisi. Ya, tersaingilah, kalahlah dominasi Kozinuddin dan Abraham Samad, dari tim Abraham Samad. Inilah yang menyebabkan mereka pecah. Ya karena memang motivasinya si penghafal pasal ini kan dari nobody, sekarang seolah-olah sudah pakar hukum segalanya ini si penghafal pasal ini. Ya makanya waktu di acara Rakyat Bersuara saya bilang, memang Anda siapa? Saya tidak kenal Anda. Anda yang mendekati saya ketika selesai acara Rakyat Bersuara di pasar festival di Rasuna Said, pakai celana pendek lagi dia itu, ya, dompleng podcast kami saat itu. Itulah dia cara masuknya, itu si penghafal pasal itu. Entah siapa dia. Sekarang udah kayak paling hebat pejuang kebenaran. Halo. Nah sekarang dia sudah kayak orang paling hebat, paling pakar se-Indonesia. Ya kan, dan lebih lanjut ternyata menurut Kozinuddin orang ini yang mendekati tim Abraham Samad ketika di sebuah pertemuan di kantor dari pengacara lain, ya. Nah itulah, jadi mereka akhirnya kena tipu juga oleh si pengacara penghafal pasal ini, ya kan, di-prank. Akhirnya apa? Ya dipecat lah. Kenapa? Dominasi si penghafal pasal ini memang luar biasa sekarang. Ya, coba aja tanyakan pasal ini, udah apa itu? Tapi praktek minim. Ya, biasa kita kayak gitu. Banyak bicara, nol praktek. Biasanya itu di semua bidang gitu. Ya, itulah perpecahan dari dulu, saudara. Ya, sudah seperti itu. Ya, mulai dari pemecatan Tifa sebagai klien, pengusiran Al-Katiri karena menghadiri ILC tanpa koordinasi Abraham Samad, dan saya keluar dari tim Abraham Samad karena saya tidak setuju dengan statement dari si Gofur dan Kozinuddin, ya, di televisi. Ya, saya keluar. Begitu juga akhirnya saya dirayu oleh si
Refli Harun untuk membentuk RRT. Ya. Itulah terjadi semua sampai sekarang ini Gofur dipecat karena memang ya persaingan dalam publisitas wajahnya di televisi. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Ya, komentar panjang teman-teman ya. Ini adalah bukan komentar, pernyataan panjang dari almarhum Krismon yang isinya tadi kurang lebih itu adalah si reptil karung dianggap oleh si almarhum Krismon ini sebagai biang gerok perpecahan ya yang terjadi di dalam kubu RRT, termasuk para lawyer yang mendukungnya gitu ya, termasuk si siapa namanya? Si Tompel, si Gopur dan lain sebagainya ya. Ya, intinya katanya sih cakar-cakaran hanya karena pengen diundang di TV. Ya, jadi kita bisa menilai ya. Jadi sebetulnya mereka ini mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi itu bukan karena ingin mencari kebenaran, tapi karena mereka ingin membangun self branding ya. Membangun namanya sendiri agar terkenal melalui isu yang menjadi atensi publik begitu, menjadi sorotan publik. Jadi hanya gara-gara diundang TV aja mereka sampai cakar-cakaran ya, karena mereka ingin tampil gitu loh, ingin nampang lah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi nggak masalah, lanjutkan ya, kita cukup jadi penonton saja. Lanjut. Hari penghisapan, di mana saat itu saudara Joko Widodo harus menghadapi kami sendirian, tidak lagi bersama kuasa hukumnya, tidak lagi bersama Adi Darmawan, dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia laporkan di hadapan persidangan yang terbuka untuk pengacara gemblung. Kamu itu belum pernah memenangkan satu kasus apapun. Nah, nanti kan kamu mau sidang sama Pak Jokowi. Sidang sama Pak Jokowi itu kan kamu sebagai pengacara harusnya kan sudah tahu tata cara sidang. Di dalam sidang itu bukan kayak di ring tinju yang kayak kamu pikirkan itu. Kalau kamu mau di ring tinju ya sama aku aja. Itu loh, Tompel. Tata cara sidang itu kan masa harus saya jelaskan. Kamu kan sudah pengacara terkenal. Terkenal tidak pernah memenangkan kasus apapun. Dong pora. Dong pora, kalau nggak dong wes nyengarit aja ya. Kau pikir sidang itu seperti ada Tompel, wajar aja kau dipecat Pel ya. Dan wajar aja semua klienmu tidak pernah menang. Makanya dulu kan saya pernah sering ngomong ya teman-teman ya, dalam konten-konten yang kami buat gitu. Ini kok bisa ya manusia macam kayak gini itu ditunjuk sebagai pengacara. Apa nggak mikir dulu gitu loh, melihat track record selama ini pengacara ini pernah menang nggak, pernah apa namanya, pernah menangani kasus kakap nggak, pernah menangani kasus besar, kasus berisiko dan lain sebagainya, nggak pernah menang nggak sama sekali. Semua kliennya masuk neraka ya, masuk penjara. Lah kok bisa dipilih jadi pengacara gitu loh. Aduh, Tompel. Lanjut. ingatkan saudara Joko Widodo, engkau akan berhadapan denganku, siap tidak? Waudin ini berkicau ria ya di acara si Hotman Paris. Kata Waudin, ya kan? Saya peringatkan saudara Joko Widodo, engkau akan berhadapan denganku, siap tidak? Alah lah Waudin. Kau pikir Joko Widodo takut sama kau? Kau siapa? Cuman kucing kurap. Waudin, Joko Widodo bukan orang yang penakut. Sedangkan ke Afghanistan, daerah konflik, Pak Jokowi tidak mau memakai rompi anti peluru. Apalagi ngadapin kucing kurap kayak kau. Chicken bagi Pak Jokowi. Ya, gak usah kepedean kau. Waudin ini ya kan merasakan bahagia kalau sampai perkara ini masuk pengadilan dan dia nanti sebagai ya kan lawyernya orang setipa. Jadi dia bisa merendahkan Pak Jokowi. Karena dia sakit hati kali sama Pak Jokowi, HTI, FPI dibubarkan. Waudin, kalau kau pikir bisa merendahkan Joko Widodo, salah orang kau. Ya,
yang kau permainkan ini mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini yang tidak pernah takut dengan siapapun kecuali sama Tuhan. Jadi nggak usah bangga dulu kau. Kau bilang siap nggak? Kau siapa? Terlalu kecil bagi Pak Jokowi kau ya. Seperti teh gigi bagi Pak Jokowi kau. Kau usah bergaya kali hidup kau itu. Nanti kita tengok di pengadilan. Siap nggak kau? Ya bisa nggak kau membebaskan klien kau tuh? Pernah nggak kau menangkan kasus selama ini? Semua kasus yang kau tangani tak pernah kau menang. Ini pula lagi kau mau melawan Joko Widodo. Kurang jauh kau ngopinya Wak Udin. Terus ya si Hotman bertanya. Hotman ini pun agak lain juga nih. Kata dia masalahnya tim kuasa hukumnya nggak bisa mendampingi di persidangan. Makanya ini seperti senjata saudara, maksudnya senjata si Wak Udin yang paling kuat untuk menyatakan ijazah itu palsu. Apa senjata saudara? Wak Udin pun menjawab, tentu pertama penelitian Roy Suryo. Apa yang diteliti si Roy Suryo, Wak Udin? Semua rakyat Indonesia tahu bahwasanya si Roy Suryo ya peneliti abal-abal. Apa yang diteliti si Roy Suryo? Hanya comotan dari media sosial. Itu namanya peneliti. Bengak namanya itu. Kata Wak Udin, kedua ya paling krusial dan semua orang juga sudah tahu adalah objek ijazah itu sendiri, di mana ada foto yang kemudian itu diragukan bahwa itu bukan foto-foto saudara Joko Widodo. Pak Udin, kalau itu bukan foto ya Bapak Joko Widodo, jadi foto bapak kau. Kan nggak mungkin ijazah Pak Jokowi pakai foto bapak kau. Gini aja Pak Udin, ya. Nanti di persidangan sebenarnya paling simpel Wak Udin, paling mudah. Ya, tuh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah nanti ditanya apakah benar saudara Joko Widodo ya menjalani sekolah ataupun kuliah ya di UGM ya kan dan mendapatkan ijazah dari sana. Kalau UGM sudah menyatakan ya kan benar, udah selesai. Dan juga ada kawan-kawan Pak Jokowi seangkatan yang akan bersaksi, jangan lupa kau. Kau pikir nggak banyak nanti saksinya? Kawan seangkatan Pak Jokowi, Hotman Paris, kusarankan sama kau. Sekali-sekali jangan kau undang Pak Udin aja, kau undang tuh kawan Pak Jokowi seangkatan. Biar rakyat Indonesia tahu bahwasanya ya Pak Jokowi memang benar kuliah di UGM dan kau panggil juga orang UGM. Kenapa tak pernah kalian panggil kawan-kawan Pak Jokowi seangkatan? Kenapa hanya Wak Udin yang kalian undang? Hotman Paris, smart lah sikit Hotman Paris. Ya, jangan hanya mau menaikkan rating tuh acara kau itu, mengundang orang-orang ya kan yang berbicara tak betul. Ya, buat seluruh Indonesia, coba kita perhatikan, pernah nggak acara-acara televisi mengundang kawan Pak Jokowi seangkatan yang sama-sama wisuda sama Pak Jokowi? Enggak pernah, karena mereka ini semua acara-acara televisi yang mengundang Wak Udin ya dan pembenci Pak Jokowi hanya memikirkan rating, bukan yang menyampaikan kebenaran. Terus kata si Wak Udin ya, tapi di luar itu dalam strategi pembelaan ada yang memang kita ungkap agar mereka tidak tahu apa yang kita sembunyikan. Alah Wak Udin. Kita tengok aja nanti di pengadilan. Ya, macam mana kau bela klien kau tuh? Udah yakin lah Wak Udin kau kalah. Ya Wak Udin ya, pihak UGM ya kalau ditanya sama hakim dan mereka mengiyakan bahwasanya Bapak Joko Widodo mengenyam pendidikan di sana dan mendapatkan ya ijazah dari sana, udah kelar ceritanya. Ditambah lagi kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi, itu sudah bukti konkret. Karena yang bisa ya menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu itu adalah lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah. Kata Pak Udin ya kan. Tapi dalam konteks strategi yang tersembunyi tentu kita punya strategi yang lain. Banyak kali strategi kau, makanya tak pernah menang klien kau di pengadilan. Orang kayak kau gini hanya provokator, cuman ya dibungkus dengan advokat. Sebenarnya kau tuh bahagia kalau ngeliat Pak Jokowi masuk pengadilan. Ya seolah-olah terbalaskan dendam kau karena HTI dibubarkan. Tapi jangan mimpi dulu kau. Joko Widodo, sekali aku tegaskan sama kau, Joko Widodo ini adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini.
tidak pernah takut dengan siapapun kecuali sama Tuhan. Terus kata Udin, tapi yang paling benar adalah memang ini harus sampai di persidangan dan kita harus buktikan. Ya sudah, kau buktikan saja di pengadilan, gak usah keluar-keluar kau di acara televisi, ya kan? Gak penting juga. Yang perlu kau keluar-keluar di pengadilan, bukan di acara televisi. Karena apa? Kata Udin, kepentingannya bukan hanya untuk Roy Suryo, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia pun ya bukan bodoh kayak kau percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Rakyat Indonesia pun ya tak mungkin percaya ijazah Pak Jokowi palsu karena lembaga pendidikan ya yang memberikan ijazah sudah menyatakan keaslian ijazahnya. Dan Wak Udin, selama ini mungkin ya bukan di Indonesia saja, seluruh dunia tidak ada orang yang 5 kali ikut dalam pemilihan wali kota, gubernur, ya presiden menang tidak pernah terkalahkan, hanya Joko Widodo. Tak mungkin ijazahnya palsu. 5 kali ya Pak Jokowi mencalonkan diri wali kota, gubernur, presiden. Kenapa? Selama Pak Jokowi menjabat tidak pernah ada lembaga pemerintah satupun yang menuntut ya kan masalah ijazah Pak Jokowi. Hanya kalian saja karena FPI dan HTI dibubarkan. Rakyat Indonesia pun tahu itu. Ya jelas kau Udin. Jadi jangan kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia. Kalau mau bengak-bengak aja kau sendiri ya. Gak usah cop-cop aja kau. Kau ini mengambil keuntungan. Bukan gak untung kau dipanggil ya dari satu televisi ke televisi yang lain, otomatis kan dapat cuan. Habis itu keluar-keluar lah kau. Sekali lagi buat kau Hotman Paris, sekali-sekali coba kau undang tuh ya. Tuh kawan-kawan Pak Jokowi seangkatan di UGM yang sama-sama wisuda dengan Pak Jokowi, itu kau undang. Jangan kau undang para pembenci Pak Jokowi. Jangan hanya menaikkan rating kau saja ya acara kau itu. Tapi cobalah mengedukasi rakyat Indonesia dengan perkara yang benar. Biar rakyat Indonesia ini ya yang di pelosok-pelosok sana tahu bahwasanya ya tuh ada kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi. Selama ini kan kalian tidak pernah mengundang tuh kawan-kawan Pak Jokowi seangkatan. Pernah nggak? Karena kalian bukan mencari kebenaran, tapi kalian mencari rating acara kalian sendiri. Muntah kita nengok acara televisi kayak kalian gini. Kok bisa dibiarkan di negara Republik Indonesia ini? Bukan yang memberikan edukasi yang terbaik, yang mencari kebenaran, tapi hanya mencari rating. Hotman, katanya sudah kaya raya, seharusnya malu pada diri sendiri. Ya, kalau mau berbuat kebaikan, ya kan, cobalah tuh di netral, panggil tuh undang kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi, hadapkan sama si Kojinudin ini. Itu baru kau betul. Ini panggil orang-orang pembenci Pak Jokowi yang cuap-cuap, ya kan? Entah apa-apa. Ya, sekali lagi udah sama kau Udin, kau jangan menantang Joko Widodo karena kau tidak selevel dengan Joko Widodo. Ya, gak usah senang dulu kau. Jangankan ngadapin kau. Keluar negeri sana, daerah konflik pun Pak Jokowi berani datang tanpa tuh ya rompi anti peluru. Ya, salah orang kau kalau merendahkan Joko Widodo. Ya Pak, ya Pak Udin, kau itu siapa? Bagaikan langit dan bumi dengan Pak Jokowi. Paham kau Udin, bercermin diri kau Udin, biar sadar kau sedikit. Wih, ini masih gaya-gayaan teman-temannya. Kau berhadapan denganku katanya gitu tadi ya. Saya tidak sedang membahas komentarnya Ibu Yohana karena komentarnya Ibu Yohana saya sangat setuju 100.000 triliun %, oke ya. Jadi nggak usah saya komentari Ibu Yohana, paten pokoknya komentarnya. Saya mau mengomentari si Tompel tadi yang menantang Pak Jokowi untuk segera bertemu si Tompel di persidangan. Nggak tahunya si Tompel dipecat, nggak jadi ketemu Jokowi. Aduh, Pel, kasihan kali aku sama kau ini ya. Ingin membangun branding diri sendiri, ya kan? Nggak peduli kliennya masuk neraka atau masuk penjara, nggak peduli. Ujung-ujungnya kau dipecat juga. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.